Assalamualaikum teman-teman, kita sekarang buat bahan cheesecake brownies. Untuk bahan adonan browniesnya pertama kali telur ayam, gula pasir, spring 28 cake emulser. Kenapa gunanya disaring seperti ini? Nih. Nah, Mas. Telur ayam gula pasirnya menyatu. Kalau mau cepat larut pakai gula bubuk, gula pasir yang di blender. Jangan gula halus yang beli di pasaran. Iya. Karena gula pasir yang ada di pasaran, gula halus yang di pasaran itu udah 100% gula. Ada tepungnya. Makanya manisnya beda. Telur ayam sama gula pasir sama spring 28 kayak emulser sampai tercampur rata. Kenapa sih kayak emulsifiernya nanti dulu? Oh, karena ini nanti kita mau bikin adonannya fudgy brownies. Ingat, ini adonan fudgy brownies. Jadi fudgy brownies kan yang ibu tahu pasti dia padat, yang coklat banget gitu, yang kadang masih meleleh gitu ya. Nah itu yang kita bikin. Telur ayam sama gula pasir sampai nyatu. Setelah itu masukkan bahan kering, terigu, koko. Nah, baru dimasukkan spring 28 cake emulser. Ya. Jangan lupa untuk pemakaian cake emulsifier, mau LS atau mau Ripan atau Bakery Plus itu selalu menggunakan timbangannya ya. Karena kita disarankan untuk pakai sendok makan, kan pasti sendok makan di mana pun berbeda-beda kan bentuknya, kadang lengkung ke bawah, kadang yang datar, yang tipis itu. Seperti biasa ada pucat. Tambahkan coklatnya. Baru memulai buatan Tambahin Oreales biar dia makin lembut dan lembab. Dimasuk dark coklat. Setelah itu udah dilumerkan, dimasukkan kenapa sih dilelehin mori ini masih sop dan agak cair. jauh waktunya? Karena kan kita menghindari ininya panas. Coklatnya panas. Iya. Kenapa kalau ininya panas langsung dimasukin matang? Matang. Bener-bener jadi fudgy brownies langsung. Sistem metodenya sama biar dia larut. Sudah pancing. Margarinnya udah dimasukin. Oh, udah. Ya, jadi Margarin sama coklat ya, ya, sama bos. sama margarin sama favorit BOS. Iya. Kalau misalnya pusing nyari BOS nggak dapat margarin semua. Pakai Margarin Margarin bisa ya. Oh iya. Hah? Favorit bos bisa diganti Kalau misalnya dengan nggak ketemu BOS. Ya udah. Pakai margarin aja yang bagus. Palmia juga udah oke. pakai palmia Ya, bisa. BOS di situ berapa gramasinya tinggal ditukar aja. Margarin nggak ada masalah. Kan loyang di sini Cocoa powder 23 kali 9 loyangnya. jadi kan karena ini Pakai loyang ukuran brownies cheesecake kan yang ibu 23 kali 9. yang di sosmed yang kayak dicolel sendok, sendoknya lumer gitu. Nah, karena kalau lumer itu jadi susah Iya. kalau nggak pakai baking paper ini. Jadi lebih baik kita pakai baking paper sampai luar-luar seperti ini. Lama-lama dia kalau kita diamkan sembari kita begini nanti dia ngeser. Karena dia agar nggak tercampur sama adonan cheese-nya. Karena kalau ada konsistensinya sama ini nanti dia akan tercampur kan ke atas dia naik. Makanya kita mau buat dia berlayer. Jadi ada layernya, dia nggak kecampur. Jadi nggak apa-apa padat ini. Jangan kaget kalau ketemu adonan fudgy brownies. Ya namanya brownies ada sedikit berat, ya. Kalau bantet, ukuran brownies bantet itu minyaknya turun ke bawah, yang tadi saya bilang kayak karet, kayak sendal bawahnya itu baru ukurannya bantet. Tapi kalau berat nggak ya? Kalau berat bukan jadi pacuan itu bantet kalau brownies. Ada yang mau nanya? Saya itu sibuk. Kita masukkan adonan coklatnya, dimasukin. Ini nggak mudah kemana-mana.
kental memang, padat. Nanti berbeda, ini adonannya jauh lebih cair, agak cair. Kita buat bahan buat cream cheese-nya. Nah, di bahan kan itu ada penggunaan, di bahan cream cheese-nya itu ada whipping cream. Banyak customer saya mengganti whipping cream cair menjadi whipping cream bubuk yang dia larutkan terus dia mixer. Apakah hasilnya sama? Jelas beda. Jadinya adonannya keras atasnya, tidak lembek. Bunches kayak gini kan idealnya adalah kalau misalnya kita lihat di TikTok brownies and cheese ice cream, bukan begitu? Ya? Iya betul. Jadi malah jadi di atasnya ini jadi adonan bolu keras kalau kita pakai whipping cream yang bubuk. Jadi saya anjurkan, terserah kalau nggak dapat snow whip, saya yang tidak mau memaksa dan tidak mau menyulitkan. Kalau ketemunya yang merek tetangga whipping cream cair, intinya whipping cream cair. Harus whipping cream cair. Whipping cream berarti kalau saya bilang whipping cream cair harus dalam kondisi yang cair. Kadang kita kalau beli whipping cream dikasihnya beku, betul? Iya. Kayak seperti merek Vivo, saya dulu pakai itu beku selalu, dikasihnya yang beku. Jadi harus kita cairkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita diamkan di suhu ruang. Karena whipping cream ini tidak bisa dipanaskan. Kalau yang dairy dipanaskan dia berubah jadi bening. Kalau yang dairy, kalau kita punya non dairy itu tidak akan berubah kalau dipanaskan. Itu udah masuk apa? Baru mau masuk telur. Ya, masuk telur. Kelinci sudah masuk, telurnya sudah masuk. Nah, kenapa di situ saya pengentalnya hanya menggunakan tepung maizena? Di resepnya kan cuma pakai maizena. Pakainya cuma sedikit, tidak pakai tepung. Nah, itu dia. Kesulitan waktu kita create resep ini adalah menentukan jumlah tepungnya agar hasilnya itu yang sesuai yang kita inginkan. Kayak yang di TikTok tuh, seloyang bisa 300.000, apa ini saya bingung. Seloyang brownies tahu kan? Seloyang brownies dijual 300.000. Terus saudara saya beli, ini apa sih 300.000? Tapi enak. Seloyang 300.000, bayangin dia pakai apa dan lain-lain. Ya, itu apa yang udah masuk? Telur udah masuk. Ingat, masukin bahan kering harus di ayam. Kita bawa 2 ya kan? Kamu pasti lupa, harus diayak. Perlahan, ini stepnya memang agak sedikit ruwet dan bahannya banyak sekali kalau dilihat di situ. Memang. Perlahan aja, dan di sini cake emulsifier belum masuk. Ya, cake emulsifier masuk ketika tepung sudah masuk. Biar apa? Biar ada yang diikat oleh si cake emulsifier atau ada yang dikentalkan. Tuh. Jadi kita pengennya ini adonannya ini matang, tapi agak sedikit lunak. Memang lunak sekali. Dan bunches cake ini dimakan, dihidangkan harus dalam kondisi dingin. Ayo, lama-lama hangat ya di sini ya. Oke Bu, ada yang mau ditanya yang bunches cake? 75 gram telur itu sama dengan 1 butir? Lebih ya, 2 75. Kenapa harus dapat di gramasi seperti itu? Itu dia susahnya kita create resep, create menu. Namanya bikin bolu, tidak harus dengan patokan 1 butir telur, itu nggak boleh. Iya. Patokannya harus sesuai dengan gramasi. Cara ngitungnya gimana? Kalau telur 75, ceplok dulu 1 telur, misal dapat 50 gram. Terus sisanya dari mana? 25 gramnya kita ceplok lagi 1, kita kocok. Nanti itu kepake lagi di adonan cheesecake-nya. Karena adonan cheesecake-nya juga ganjil kan, bukan genap. Hitungannya juga 1 butir. Kan kalau telur kan naik turun, ada yang 60 tadi saya dapat. Namanya masakan Chinese bikin udang. Ternyata masih pada sadar. Ya, kita tambahkan cake emulsifier sebanyak 5 gram. Ya. Icip-icip Mas Adam yang terakhir. Semua ini langsung dibagikan aja. Teman-teman boleh. Oh, satu lagi.
Kenapa secara bertahap? Agar dia larutnya ini maksimal. Dimasukkan Ini triknya, biar nggak gampang gagal. whipping cream. Jadi stepnya harus diperhatikan pelan-pelan. Oke. Setelah dimasukkan SP-nya, baru dimasukkan whipping creamnya. Semua itu nggak akan kecampur karena Setelah adonan coklatnya, brownies di bawah, dikasih di atas adonan cream cheese-nya. Sekarang di open. atas aja. Iya. Ya, diputar api atasnya aja. Oke. Kan, tolong. Buka kalau bisa buka, kalau nggak bisa buka ya udah. 1, 2, 3, 4, 1 lagi. Nih, Pasang pelan-pelan. Oke Mas Adi, sembari nunggu nih. Kita undi ini apa sih namanya? Hand dryer. air dryer. Hati-hati aja, pasti beda. Kalau ini memang ada sedikit. Ini Ada layering-nya hasilnya ya, oke lah, layering lah ya. brownies cheesecake. Ya, tsunami. Good, good, good. Safani, mengakulah Anda.